Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan rangkuman paper yang berjudul ChatGPT Post Phenomenology and the Human Technology Reality and Relationship. Nama saya Michael Jo Putra, 3 digit NIM terakhir saya 298. Saya Asmia Rizky Makfira dengan 3 digit NIM terakhir 200. Saya Sela Medinga dengan 3 digit NIM terakhir 213. Yang pertama, apa itu post-fenomenologi? Post-fenomenologi adalah pendekatan filosofis yang meneliti bagaimana teknologi mediasi pengalaman manusia dan persepsi realitas. Ini menantang pandangan tradisional bahwa manusia adalah satu-satunya penafsir makna, menunjukkan bahwa teknologi juga memainkan peran aktif dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia. Selanjutnya, ada jenis hubungan manusia dengan teknologi. Yang pertama adalah jenis perwujudan. Hubungan perwujudan teknologi menjadi perpanjangan dari tubuh manusia, meningkatkan persepsi, misalnya kacamata dan jam tangan pintar. Yang kedua ada hubungan hermeneutik. Hubungan hermeneutik adalah teknologi menyajikan informasi yang memerlukan interpretasi, misalnya dashboard ERP dan pemindai suhu. Yang ketiga itu ada hubungan alteritas. Hubungan alteritas adalah teknologi dianggap sebagai entitas interaktif, misalnya chatbot, asisten suara. Yang keempat ada hubungan latar belakang. Teknologi beroperasi di latar belakang mempengaruhi lingkungan tanpa kesadaran langsung. Misalnya sensor cahaya otomatis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terus ada apa itu hermeneutika? Hermeneutika dalam pengertian adalah aktivitas memberikan makna manusia terhadap informasi yang jelas baik yang tertulis maupun yang diucapkan. Fokusnya terletak pada bagaimana subjek atau pembaca berinteraksi dengan teks untuk menemukan makna, di mana hubungan yang diamati adalah antara teks itu sendiri dan subjek yang menafsirkannya. Jurnal ini juga menyederhanakan gagasan hermeneutika material sebagai berikut. Yang pertama itu ada benda fisik, misalnya foto sinar X atau preparat di bawah Microsoft diperlakukan seperti teks yang bisa dibaca. Yang kedua itu ada teknologi yang kedua itu ada berperan ganda. Yang pertama sebagai alat untuk melihat objek tersebut. Yang kedua itu memengaruhi cara kita menafsirkan dan memberi makna pada apa yang dilihat. Terus, mengapa ChatGPT dianggap sebagai agen hermeneutik? Kenapa ChatGPT dianggap sebagai agen hermeneutik? Karena sebagaimana dijelaskan dalam jurnal ini, ChatGPT tidak hanya menyalurkan teks, tetapi melakukan 2 aktivitas inti hermeneutik secara otonom. Yang pertama itu ada membaca. ChatGPT ini dapat membaca permintaan atau instruksi dari penggunanya dengan menganalisis struktur bahasa, konteks, dan niat yang tersirat. Persis seperti pembaca hermeneutik yang menelaah teks untuk mencari makna. Yang kedua, ChatGPT juga melakukan aktivitas yaitu menulis dari hasil pembaca tersebut. ChatGPT mengonstruksi respon yang selaras dan relevan seolah-olah menafsirkan teks kiasan dan menyajikan kembali dalam bentuk baru tanpa perlu penerjemah manusia untuk menghubungkan keduanya. Dengan demikian, ChatGPT memediasi hubungan antara manusia dan informasi, menginterpretasi dan mereproduksi dan membentuk makna persis seperti agen hermeneutik dalam kerangka post-fenomenologi. Oke, yang Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya dampak atau implikasi ChatGPT bagi kehidupan manusia. Nah, orang-orang yang biasanya berinteraksi dengan ChatGPT ini bisa mereka ini berpikir dan perilakunya itu biasanya berubah. Dan di jurnal ini mengatakan kalau percakapan dengan ChatGPT itu bisa
bisa merubah dalam praktik atau persepsi mereka. Nah, makalah ini juga berpendapat kalau semisal interaksi ini bisa mengarah pada evaluasi ulang pengetahuan dan realitas karena keluaran ChatGPT dapat memperkuat atau menentang kategori dan label informatif yang ada. Jadi ChatGPT ini bisa menguatkan apa yang sudah kita percaya atau menentang pandangan umum atau label sosial yang biasa digunakan dalam masyarakat. Jadi ChatGPT itu juga bisa membuat kita ini melihat ulang apa yang selama ini kita anggap sebagai hal yang wajar atau normal. Next. Sekian dari rangkuman kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.